Hari ini gue ngobrol dengan teman lama gue nih, Bayu Skak. Kita pernah main film bareng, satu angkatan lah bisa dibilang pas zaman-zaman YouTube ya. Oke, let's go, mari kita mulai. Bayu Skak. Halo. Apa kabar Bayu Skak? Abang Radit. Terlalu lama kita nggak ketemu. Iya nih, udah lama banget. Terakhir kapan ya? Terlalu lama. Wah, jauh. Masih inget ini nggak? Nih orang ini nih. Nah, Fadil. Dulu hangout kan kita bareng-bareng terus. Iya, dulu hangout kita bikin diary-nya, diary syutingnya dia ada terus. Iya. Ada terus ngeliput vlog aku, kita. di vlog dia Radit. Iya, ada terus dia. Ingat nggak pagi-pagi ada tai macan? Ada Ya kan penampakan juga, ada apa suara-suara kuntilanak juga itu. Oh iya, ada ya? Ada. Wah, terus lo ingat gak yang pas kita lagi syuting terus lo ngomong pakai bahasa Jawa nangis-nangis. Tiba-tiba kamera nggak mau nyala. Kameranya nggak mau nyala hari itu. Terus waktu itu dibaca-bacain apa gitu, disuruh berhenti dulu, terus bisa lagi. Gila sih itu, kita soalnya di hutan itu. Iya, di tengah hutan itu. Nggak ada sinyal, Pak. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Jadi semua bercerita semua. Tidur di rumah warga. Tidur di rumah warga. Mandinya pakai gayung. Mandi pakai gayung. Aduh, gila. Itu cerita film Hangout ya. 2016. Ya. Gua nemenin lo beli jam juga masih ada jamnya. Coba lihat ini nih. Dia. Kita di FX. Iya di FX terus. Pagi-pagi. Pertama ke Blok M dulu cari-cari. Ntar aja di FX terus ke FX dapet. Wah gila. Gue udah jual semua jam gue, tapi gue dikasih teman gue ini. Apa itu? Ini Haufa. Dia bawa merek ini ke Indonesia. I see. Dia ngasih gue 2. Cuman yang ini buat istri gue. Tapi gue suka pink kan. Gue suka pink jadi gue pakai aja. Oke. Terus lu punya perusahaan sendiri sekarang? Iya. Gila. Dulu padahal masih nanya-nanya gue tuh. Iya. Ini saksi nih Radit nih. Pertama kali kan aku diajakin gitu kan. Terus bikin PT tuh gimana? Konsulnya ke Radit. Iya, lu nanya. Karena dia duluan kan. Iya, gue udah jadi PT dulu. Terus gimana sih gitu? Ya kalau bisa lu yang harus mayoritas, itu dia yang kasih. Iya, karena kan PT lo kan. Iya. Tapi lo partneran berarti sama orang? Sekarang udah ada 4 orang. Oh, 4 orang. Terus nah ini PT lo ini yang ternyata gue baru tahu juga kabar terakhir lo produksi film berarti ya. Iya. Film apa itu? Yang pertama kemarin mencoba itu Lara Ati. Lara Ati. Film yang istilahnya ya ini aku sendiri lah, Skak Studio sendiri yang pengen itu kerjasamanya sama Base Entertainment. Kalau yang sekarang sama Star Vision nih, yang Sekawan Limo. Jadi lo bikin perusahaan apa, production house berarti atau apa sih? Jatuhnya seperti itu. Ada film, animasi, tapi kami bergerak lebih fokus ke karya-karya yang kedaerahan gitu loh. Memang berangkatnya sekarang berbahasa Jawa dulu karena memang ya aku orang Jawa gitu ya, tapi udah disiapkan karya yang berbahasa Sunda juga, berbahasa Bali gitu-gitu. Oh iya, nantinya gitu? Nantinya gitu, ada bahasa Madura. Lo keren banget, berarti lo emang super lokal lah ya? Hyper lokal ya, lo mencari yang kayak gitu ya? Iya. Waktu lo bikin film Yowis Band, itu kan tantangannya banyak yang itu kan, banyak terutama produser pada bilang ini mah nggak ada yang nonton karena bahasa Jawa kan? Iya kan, aku datang ke Radit juga waktu itu. Betul. Gue mau bikin kayak gini nih. Kira-kira oke nggak ya gitu. Ya di awal masih ditolakin lah, tapi ya alhamdulillah itu jadi batu loncatan lah, kayak membuktikan bahwa ternyata ada juga pasarnya gitu. Ya tapi yang menarik, yang awalnya orang ngeraguin film pakai bahasa lokal, sekarang perusahaan lo malah mau produksi semua film pakai bahasa lokal. Iya, kebanyakan, tapi bukan semuanya. Kayak misalnya gini, jangan mikirnya kayak satu film itu bahasa lokal full gitu. 80-20 lah. Jadi kayak 20% ada Indonesianya. Kadang kalau kita ke sekolah, ke kantor polisi, ke mana itu kan instansi yang itu kan pakai bahasa Indonesia meskipun di daerah pun. Ya, maksudnya nggak memaksakan diri di lokal-lokalin. Iya, memang yang genuine lokal aja gitu. Kenapa Yuda Keling lo jadiin tukang gorengan? Iya, itu banyak yang protes. Oh, protes ya? Banyak yang protes. Kayak misalnya siapa ya? Kayak Benny, apa stand up yang lain kayak, baik kok nggak ada orang Jawa yang lain deh gitu, kayak ngomong D-nya, ngomong ininya masih wagu gitu ya. Tapi wagu tuh apa? Kayak nggak enak gitu didengar gitu kan. Kayak misalnya gini, orang Jawa kan bilang kalau sebentar kan se gitu kan. Nah, itu aja kurang enak gitu. Se gitu kan. Kalau orang Jakarta jadi kayak se. Nah, itu harus se. Tapi ya waktu itu udah Keling lah yang dapet. Ya udah. Se. Habis sama Jirayut ini lagi. Tadi gue baru ngobrol sama Jirayut, belajar bahasa lain lagi. Oke. Nah, terus berarti ini PH sendiri. Yoi. Berarti lo ininya direktur berarti ya? Atau ada yang lain? Ya, salah satu direktur. Oke, terus produksi pertama Lara Ati. Lara Ati. Itu tayang di?
Ada seriesnya, ada filmnya. Wow, jadi seriesnya tuh di mana ya? Seriesnya di video. Oh iya, di video.com sama Cinemark. Sama Cinemark. Oh, jadi lo kerja sama banyak PH gitu? Iya, jadi untuk di awal kan ya aku belajar dari banyak orang juga, nggak ya gampang gitu loh, kayak misalnya muncul sendiri gitu. Paling nggak ya kolaborasi dulu satu sama lain gitu. Larati habis itu apa lagi? Habis Larati kan setelah filmnya terus series. Terus setelah itu yang sekarang sama si Star Vision itu Sekawan Limo, pendakian gunung gitu tapi komedi horor. Iya, gue udah lihat trailernya tuh lucu banget. Jadi kalau nggak salah tuh soal lu naik gunung berempat, tapi kok jadi 5 gitu kan? Norak dikit nggak apa-apa ya? Udah siap. Coba lihat posternya. Oh ini Sekawan Limo. Oke. Udah cukup gitu aja. Tadi bingung nggak anak-anak kayak ngapain bawa poster ya buat gitu-gitu aja buat norak-norak. Itu setannya yang paling kanan kan? Hah? Bukan? Setannya paling kanan kan? Yang itu kan? Orang-orang kiranya gitu kan, tapi ya kita lihat nanti. Sebenarnya ini juga terinspirasi juga waktu itu kan kita hangout kan kurang lebih kayak gini ya. Oh iya, mencari pembunuh. Iya, kalau ini lebih bukan mencari setan sih, tapi ya itu cuman part of the story aja. Tapi khususnya ini nanti story itu sebenarnya berdamai dengan masa lalu, Pak. Ini kan bungkusnya doang nih, naik gunung gitu kan ya ini, tapi inti dari ceritanya sih berdamai dengan masa lalu. Oke, maksudnya ada perjalanan internalnya lah, ya kan? Kalau ini kan nyari siapa hantu, tapi sebenarnya bukan itu mau dibahas. Bukan itu yang mau dibahas. Jadi ya naik gunung kan healing ya kan, tapi kebanyakan orang healing itu nggak yang beneran healing, tapi dia mau melarikan diri dari masalah dia yang ada di kota atau di mana gitu. Jadi dia kesana cuman mau lari aja. Nah kalau lo lari nanti ada setan yang ngejar. Jadi setan itu sebenarnya masa lalu dia gitu. Tapi memang salah satu dari mereka hantu dong. Iya. Nah tapi itu jadi teka-tekinya itu kan. Iya, jadi itu cuman buat part of story aja, tapi bukan itu intinya. Berarti lo apa di sini? Produser kah atau sutradara juga atau nulis? Sutradara sama ini sih, sutradara sama main. Nulis cuma ide cerita aja. Yang nge-script siapa? Yang nge-script ada Nona Ica namanya. Itu dari kemarin Larati juga dia. Oh, emang tandeman lu ya? Iya, jadi kayak udah cocok gitu loh, kayak chemistry-nya udah cocok. Apapun yang aku punya ide, aku luapin, dia bisa langsung enak gitu loh bikinin skripnya. Oke, tanggal 4 Juli tayangnya. 4 Juli dong. Trailer udah ada, bisa ditonton. Iya, trailer udah ada. Silakan nonton Sekawan Limo. Bareng Pak Parwes ya? Bareng Pak Parwes. Gimana titip salam Pak Parwes. Salam balik. Kantor baru kan? Kantor baru. Gue udah lama tuh gak main tuh. Udah terlalu lama sama Soraya. Udah lama gak main ke Star Vision. Gimana Pak Parwes kabarnya baik? Baik. Tadi kan sebelum kesini kan aku WA kan ngabarin Pak saya mau diajakin Radit gitu kan. Terus ya udah salam ke dia gitu. Oke. Ini nggak editing bareng dia? Editing. Pak Parwes mah gila dari ya? awal sampai ending, Pak. Dari penulisan tuh ikut editing. Kita kan kadang datang editing kan ya udahlah sampai malam, mungkin jam 1. Itu sampai azan subuh kayak. Dia masih orang nggak sih? Masih. Jadi ya memang itu semangatnya. Jadi kayak misalnya kita masih muda terus kita ngeluh gitu kayak jangan ngeluh. Iya, Pak Parwesnya sampai subuh. Iya. Cuman gue belajar banyak dari Pak Parwes tuh, terutama editing ya. Awal-awal gue editing film tuh gue ngeliat Pak Parwes ngeliatin. Marmut Merah Jambu. Marmut Merah Jambu. Ya, aku ada di film itu film pertama aku itu. Film pertama Bayu Skak, anjir. Pertama kali itu aku dari Malang naik kereta dipanggil sama Radit kan di apa tuh dulu bukan DM ya, di Twitter. Ya pokoknya DM Twitter. Iya, terus wah seneng banget kan, gila Raditya Dika nih gitu. Anjir. Berangkat naik kereta api satu scene tapi worth it. Itu lanjut lagi film pertama. Film pertama? Yang bener Bay. Film pertama. Kan udah sering cerita, Pak. Iya, nggak maksud gue kan biar orang-orang kayak film pertama. Iya, di sini biar di blow up lagi gitu. Iya, abis itu tapi kan kita sering ngobrol tuh, abis Marmut Merah Jambu kita ngobrol, hangout. Kita banyak ngobrol lagi dan lu bilang ke gue pengen bikin film juga. Iya. Sampai akhirnya lu bareng Nugros kan? Iya. Jadi sama Nugros. Ini ya lo yang ngikutin passion lo ya. Pelan-pelan lo belajar ya. Ternyata kalau gue perhatiin lo diem-diem di lokasi tuh belajar. Jadi diajakin Radit tuh ya. Bayangin kayak tadi Marmut Merah Jambu itu. Aku tuh sebenarnya callingan tuh malam. Adeganku tuh ternyata diambil malam. Aku datang jam berapa coba? Aku inget banget jam 7 pagi. Orang-orang belum datang, dia aja belum datang nih. Mana Radit gitu kan? Orang-orang masih sarapan kayak apa? Datang aja udah.
Orang masih awal-awal ke Jakarta kan waktu itu kan masih naik kereta api dulu, nggak punya biaya lah buat beli tiket pesawat gitu. Terus bener-bener belajar kan, kenapa ya kok kalau misalnya syuting film itu harus lampunya kayak gini, kan beda kan kayak syuting-syuting biasa. Meskipun aku juga dapet videografi, sinematografi, tapi ternyata di lapangan tuh banyak yang beda gitu loh. Nah dari situ belajar banyak, ngamatin. Apalagi diajak lagi sama Radit yang di film Hangout tuh. Oh itu kan satu film. Nah kalau misalnya di Hangout aku bisa dari A sampai Z nanya semua udah. Karena waktu itu cuma 1 hari kalau Mamat Merah Jambu mah. Ini yang Hangout malah aku udah numpang hidup di rumah Radit sama si Fadil nih. Keluar makan sama Fadil. Iya lagi aja. Iya, hampir 1 bulan aku. Iya benar. Di Jakarta. Ya, Dit, aku kalau di Jakarta nggak ada tempat tinggal, ya udah nginep di tempatku aja. Nginep di tempat Radit. Ya. Itu sih, jadi banyak ilmu lah. Nah ini masih ada tagihan waktu. Habis itu banyak. Seru. Oke, YouTube gimana, Bay? Ada apa, Bay? YouTube ya. Karena gue dengar kabar terakhir tuh, kata YouTube lo berubah, udah bukan punya lo lagi, maksudnya namanya udah diganti. Apa gimana sih? Jadi yang tadi aku bilang itu yang tentang Skak Studios itu kan perusahaannya kan namanya Skak Studios itu jadi nama YouTube aku. Jadi kan punya 2 kan dulu aku YouTube. Yang pusat sama yang Daily Life itu, yang Daily Life dirombak menjadi Skak Studios itu. Yang kedepannya kemarin sih udah mencoba untuk dapetin project kayak dari brand-brand gitu. Terus dapat 1 series gitu aku bikinin, jadi sebagaimana itu juga sama brandnya itu kayak apa ya, saling menarik gitu loh. Ya gitu, jadi itu diupload series di Skak Studios YouTube ini. Iya, jadi itu ada 12 episode, lumayan sih. Kaget nggak orang tiba-tiba gue nggak subscribe ini nih gitu? Iya ada. Ya ada sih, kayak misalnya kaget, sampai aku juga bikin video juga penjelasan bahwa sekarang ini dirombak dan kedepannya akan banyak series-series yang modelan kayak gini gitu, karena kerja sama brand kan juga ya ke depan semoga banyak juga itu bisa kami bikinin series yang kayak kemarin Rujak Cingur Lehar. Itu tahu. Pecahannya Larati, Pak. Jadi itu Larati kan universe gede gitu, terus ada orang jualan rujak di Larati itu. Iya. Jadi orang jualan rujaknya pun juga bisa dibikinin judul juga, jadi kayak gitu. Oh, nah tapi itu kan daily life ya, vlog ya dulu kan. Iya. Kenapa nggak lanjut lagi? Ada apa tuh? Kalau misalnya aku kemarin tuh waktu bisa bikin film dan akhirnya film itu ditonton banyak orang gitu kan, kayak ada rasa yang nggak aku dapat ketika di YouTube gitu. Jadi bisa berkarya yang lebih besar lagi dan bisa menyuarakan visi misi yang lebih gede lagi gitu loh. Sehingga itu yang bisa jadi alasan ke depan, ya udah ini aja pijakanku, karena selama ini kan kita harus punya pijakan nih, ngapain nih. Kalau misalnya gini-gini aja kayak nggak nendang gitu loh. Terus ternyata Yowis Band itu bisa bener-bener nendang gitu loh, dalam artian ya kita bisa membuktikan bahwa kami pun yang di luar ibu kota ya, meskipun sekarang Jakarta juga bukan ibu kota ya, itu juga bisa punya kesempatan yang sama jika diberikan panggung gitu loh. Selama ini kan panggung itu di sini, Pak. Ya kan, jadi kayak Jakarta. Misalnya kita berikan itu, apalagi Laura Ati bisa dibilang malahan 80% pemainnya itu orang daerah situ dan sekitarnya gitu. Itu dari situ kayak wah, kayaknya di sini nih ke depan nih yang mau aku tekuni gitu loh. Sampai ya konsultasi bikin PT segala macam itu biar bisa memperkuat lagi, karena dulu tuh dilihatnya perorangan. Ketika perorangan kok sakit semua ya? Maksudnya apa tuh? Sakit semua kayak ya gampang dikibulin gitu loh. Misalnya Bayu Skak nih datang ke Jakarta punya film apa, tapi perorangan itu gampang dikibulinnya. Kamu segini ya. Tapi kalau misalnya udah berbadan itu udah enak gitu loh, kita punya bisa lebih gede dan segala macam gitu. Malahan sekarang bisa kerja sama PH-PH yang gede juga, itu alhamdulillah juga sih. Berarti lo emang mentingin IP-nya ya, intellectual property-nya. Benar, ya? Seperti yang terakhir kita ngobrol tentang IP. Kita harus mikirnya sekarang ke depan berbasis IP sih. Katakanlah YouTube ya, sebenarnya yang menang siapa sih? Yang menang tuh konten, Pak. Konten itu nggak pernah mati, ya kan? Ya YouTube-nya mungkin suatu ketika akan mati, TikTok-nya akan mati. Sekarang mereka bersaing aja, TikTok lebih gede dan segala macam. Tapi kontennya nggak akan mati. Jadi kalau bisa berkarya fokus ke kontennya. Kita investasi tenaga, pikiran itu ke kontennya. Dan berbicara konten, nah aku kok malah kecantol sama konten yang lebih berbobot lagi gitu loh. Dalam artian film gitu loh.
Oh, maksudnya secara produksi juga lebih rapi dan menyuarakannya tuh bisa luas sekalian gitu loh. Dan developmentnya juga serius kan. Kalau vlog kan lo tinggal ngambil kamera lah ya istilahnya gitu ya. Tapi YouTube udah berubah banget ya. YouTube berubah banget sekarang. Gila ya. Algoritma dan segala macamnya. Mungkin yang berhasil di YouTube itu ya kayak gini nih, kayak podcast dan segala macam. Tapi teman-teman gue juga udah pada berhenti. Iya. Andovi udah duluan. Iya. Jovial mah udah duluan. Lo juga udah jarang banget ya? Udah jarang, kalau misalnya ada promo-promo film baru ke sana. Tapi YouTubeku yang satunya lagi Skak Studios upload terus. Itu masih? Iya kan, itu tadi ada seri-seri kecil gitu-gitu. Oh enggak, sorry, gue pikir yang main channel sama sekali udah enggak ya? Iya itu, kalau misalnya ada trailer film atau apa. Tahu nggak terakhir lo upload di channel lo apa? Apa? Itu trailer film. Bukan. Nggak, gue inget. Lu ditipu cewek. Woi, itu udah lama banget woi. Itu udah lama banget. Bayuskak. Dan pertama kali Radit padahal udah bilang ke aku, Bay, giginya vinir loh Bay. Dari dulu kan gak tahu gimana orang dari Malang kan giginya vinir. Tapi giginya yang dilihat ya. Gini, gue betapa gue pedulinya sama lu Bayuskak. Oke. Ketika lu cerita, Radit, gue ini ditaksir sama cewek lagi dekat. Waktu itu ya 2000 berapa tuh? Itulah. Mana sini IG-nya gue lihat Bay, terus fotonya. Lihat. Oke, ini kayak artis kayak apa kan, gue bilang kan, kok kayaknya ini rapi banget gitu. Terus, aduh. Kayaknya bohongan deh Bay, udah video call belum? Weh, dia gak percaya kalau misalnya ada orang naksir aku ternyata orangnya cakep gitu disuruh video. Bukan itu maksudnya, tapi gue hanya memastikan karena begitu banyak orang aneh kan. Dia kuliah di Trisakti kan ngakunya ya? Ya kan, ngaku Trisakti. Sampai gue ini cari, itu kan ada Dikti tuh. Namanya siapa? Pendidikan tinggi itu kan. Apa udah lulus apa belum, apa segala macam. Ternyata beneran lagi dianya ini. Tahu gak gue nemunya di mana, tahu gak? Dimana? Jadi foto dia, foto si cewek ini kan Google apa itu kan? Iya, gue image reverse kan. Iya, image itu. Gue Google fotonya, nggak tahu ya orang Filipin kan. Bukan orang Filipin. Bukan orang India atau apa gitu loh. Ini ya? Iya. Orang India. Oke. Iya. Udah lupa, udah lama banget, udah 2016. Tapi yang menarik si orang India ini akhirnya yang aslinya kontakan. Iya. Kok gak pacaran, Bay? Sama dianya, Bay? Enggak lah, ngapain? Udah pacar? Enggak. Enggak. Suruh ke India kan, dia udah nyuruh? Iya, udah nyuruh suruh ke India. Gue jadi gue ke India, Bay. Ngapain ke India, Pak? Wah, dibelain ke India. Enggak, lo gak mau ya? Tapi. Itu namanya apa itu? Catfish. Catfish. Nah, itu aku dulu korban catfish dan Radit udah yang tahu di awal. Itu gila. Wah, gila cerita-cerita kita ya. Oke, terus buat yang film ini nih, Sekawan Limo. Itu proses kreatifnya gimana? Jadi awalnya ide dari lo apa gimana? Ya, jadi pengennya aku tuh kayak sekarang kan dengan gempuran banyak film horor di Indonesia itu pengen bikin sesuatu yang unik gitu loh. Ini pendakian gunung. Kenapa kok narik pendakian gunung jadi temanya itu karena ini idenya muncul waktu COVID, terus seringkali aku bolak-balik Malang Jakarta tuh naik mobil sendirian. Oh ya? Iya, jadi di dalam mobil kan aku dengerin podcast horor gitu kan. Nah, podcast horor itu yang nomor satu yang selalu sering dilihat, didengar itu yang tentang pendakian gunung. Dari situ kayak kenapa nggak bikin film tentang pendakian gunung ya, kayaknya unik deh. Ada selalu kayak ada salah satu di antara mereka yang hantu gitu kan. Terus mereka nggak nyadar ternyata selama ini mereka makan sama hantu gitu. Ada yang ke ini yang pernah ke tempat gue juga, kawinan jin. Iya banyak. Tiba-tiba masuk ke kawinan di apa namanya, di gunung kan tiba-tiba jalan gitu, nggak tahu kayak dimensinya berubah terus tiba-tiba ada di ranahnya jin gitu kan, nggak tahu juga. Nah itu sih dari situ. Terus ide itu ya udah aku tulis sinopsis sama istilahnya global sinopsisnya doang gitu kan. Tapi dipendem aja. Waktu itu ngerjain Silarati dulu. Beberapa waktu yang lalu itu Pak Pares kontak kan, ya wis Ben mau dilanjut gak gitu kan. Kalau misalnya mau dilanjut ya kita bikin yang rapi aja Pak. Tapi ya harus yang lama penulisannya gitu loh. Oke gitu. Tapi untuk tahun ini Bayu punya apa? Ya coba-coba lah nih Pak, ini saya ada nih satu gitu kan. Ide cerita. Udah gitu jadi kan. Sinopsis? Udah, global sinopsis sama penjabaran karakter. Kalau disiplinnya di Skak gitu, selalu kayak kita punya Bible dulu, IP Bible-nya. Jadi yang kami kuatkan itu karakter, masing-masing karakternya. Jadi karakternya harus punya archetype. Nah jadi kalau misalnya punya Bible itu, ke depan itu cerita ngalir juga
yang ngikutin archetype itu aja. Oke. Jadi karakternya dikuatin sehingga ya cerita pun juga kan cerita muncul dari karakter A, B, C, D, E kumpul, mereka akan bercerita apa nih gitu. Jadi sehingga karakternya harus kuat dulu. Nah itu aku punya global sinopsis sama penjabaran karakter masing-masing. Itu aja udah langsung oke gitu loh kan. Pas di telepon? Main ke Star Vision. Oh, lo main ke Star Vision, lokasi sinopsis dan kawan-kawannya. Pak Parwes ngeliat, terus deal tuh. Deal. Berarti belum ada skrip. Belum, skripnya mau digarap. Iya memang belum. Iya berarti deal dulu baru nulis. Baru oh iya itu hangout persis kayak gitu. Oh iya. Tapi hangout bedanya itu bahkan premis. Iya ampun premis mah singkat banget Pak. Iya. Premis cuman 2 kalimat pokoknya 9 atau 10 artis pergi ke pulau terus meninggal satu-satu pembunuh kan. Si Pak Suni Rapi langsung saya beli yang ini. Terus gue bilang Pak Suni lalu Pak saya nggak tahu siapa pemainnya, saya nggak tahu ceritanya bakal kayak gimana. Saya punya cuma 2 kalimat ini Pak, saya beli pokoknya gitu ya udah oke. Nggak film terlaris gue itu gue jual cuma dua itu doang. Nah itu lo jual sinopsis ya? Iya sinopsis. Itu jarang banget tahu ya kayak gitu ya. Kan biasanya kan mereka mintanya skrip dulu kan? Iya skrip dulu. Dan pun kalau misalnya aku misalnya mau ngobrol ya, kita lagi ngobrol, skrip itu nanti dulu aja lah gitu loh. Yang penting karakternya kuat dulu dan ceritanya udah kelihatan garis besarnya. Malahan dengan nanti penulisan skrip, produser juga diikut sertakan ide-idenya malah lebih bagus. Jadi nggak langsung jadi gitu skripnya. Nih Pak datang ke produser, karena produsernya pun juga banyak sekali masukan kan. Karena produser tersebut kan siapa aja lah produser di Indonesia kan udah menggeluti film itu udah dari jauh kan. Jadi matanya beda ya. Matanya bisa malah nambahin kita skrip biar lebih oke lagi, dan itu terjadi di Sekawan Limo, malahan idenya bisa lebih luas lagi ketika Pak Paris nambahin, terus dari aku nambahin, terus dari tim Skak Studios juga nambahin, itu jadi lebih kuat gitu. Kalau yang Yowis Band sama sinopsis dulu deal baru skrip apa skrip dulu? Skrip dulu malahan. Iya, itu yang tradisional kayak gitu. Iya, tradisional yang cara biasa lah, karena memang dulu kan ya ini baru-baru ini karena ada Skak Studios ini kami kan nge-crack kan, misalnya mencoba memikirkan ke depan tuh yang enak tuh kalau misalnya mau merumuskan ide itu bikin apa dulu ya, nggak perlu bikin skripnya dulu karena itu rempong, itu nanti aja gitu loh, karena yang penting karakter base-nya dulu yang kuat gitu, itu dikuatin dulu, terus mereka ini mau bercerita tentang apa nih, mereka mau ngapain nih, itu dulu aja, itu namanya IP Bible dulu, kita bikin IP Bible. Ada berapa IP Bible lo berarti? Itu kan satu Sekawan Limo. Oh ada banyak, ada Cocote Tonggo, ada Rondo Royal. Wih bisa pamer juga nih di Radit. Udah bisa ini juga, bisa ada produser lihat gue beli nih ini. Pak Sunil Rapi. Pak Sunil biasanya Rapi. Kontak langsung. Pak Sunil. Nah, jadi wah ini menarik banget nih. Lo punya perusahaan. Perusahaan lo punya IP berbagai macam. Dan animasi juga ada. IP ini dalam bentuk, ini yang belum deal ya, yang belum jadi. IP ini dalam bentuk IP Bible. Global sinopsis, dan juga penjabaran seluruh karakter. Karakter yang lo namain IP Bible. IP Bible. Ada berapa IP Bible lo? Tadi kan lo disebut 3 tuh. Ya. Tapi lebih banyak lagi. Ada lebih banyak lagi. Ada 6. Ada 6. Yang siap kapan aja kalau mau diproduce gitu. Iya. Wow, berarti kalau misalnya tadi ada yang lo sebut apa Cocote Kempot ini Cocote Tonggo, bacotnya tetangga. Nah ini loh Cocote Kempot apa? Cocote Kempot apa? Kempot gini. Kempot itu gitu, bacotnya kempot. Bacotnya lagi gini. Gitu. Cocote Tonggo, bacotnya tetangga. Misalnya produser mau, gue mau nih yang itu. Nanti lu tinggal bikin skrip. Ya. Oh. Dan itu bisa apa aja? Gue mau yang ini tapi kartun. Bisa. Oh. Bisa. Bahkan Yowis Band kan turunannya bisa sampai ke ini juga, ke komik dan segala macam. Karena memang kami mendesainnya IP gitu loh. Jadi nggak story base. Kalau story base ya udah lu bikin film 1 kelar udah gitu loh. Kalau misalnya ini IP ya mau digebleng jadi apa aja bisa. Kayak tadi aku bilang tentang Lora Ati itu ada satu orang yang jualan rujak tuh di Lora Ati itu bisa bikinin judul tuh ditarik. Terus ada juga Lora Ati misalnya Pak Bandi Bu Bandi itu bisa jadi satu judul lagi tuh. Nah itu jadi Bible, jadi karakternya udah kuat gitu loh. Dan orang ya believe sama karakternya sih, ketika karakter itu kuat mereka akan ngikutin sampai kapanpun. Mau ngapain aja diikutin deh. Untuk gue penasaran banget, seru banget ya ini ya bisnis model lo ya. Ada banyak karakter baru, berarti ada jadwalnya untuk develop IP baru? Jadi ada divisinya, jadi ada divisi yang IP Lab. IP Lab itu ada IP Lab. Jadi memang kita ada beberapa penulis juga yang memang kita memang ini sebenarnya
copy paste Disney punya sih. Jadi kalau misalnya mereka kan ide kan langsung di-develop kan. Jadi kalau misalnya mereka kadang berapa? 10:1. Jadi di antara 10 ide hanya satu yang difilmkan dan kita harus banyak juga gitu loh. Nggak yang satu harus jadi gitu loh. Aku kan bilang 6 tuh. 6. Yang hanya berupa ide itu banyak banget. Cara kerjanya gimana? Jadi lo punya divisi namanya IP Lab. IP Lab ini memasak IP ini. Memasak IP. Setiap bulan akan present. Aku punya IP ini nih, ada Sukses Jaya yang kemarin lagi bikin, ada Sukses Jaya yang tentang, sebenarnya udah 1 tahun yang lalu sih bikinnya, yang tentang sekarang lagi rame tuh investasi bodong yang kamu bayar 2,5 juta nanti bisa dapat ini nih. Aku udah 1 tahun lalu udah ada ide itu. Nah, ide cerita buat ide cerita. Terus ada juga Rondo Royal. Rondo itu janda, Royal itu yang wah gitu. Janda yang wah gitu. Janda wah. Janda yang sangatlah warisannya banyak gitu. Itu kan menarik. Ya mereka. Nggak ceritanya ya? Iya, mereka. bukan jandanya. Oke. Menarik, itu menarik. Jadi mereka akan present setiap bulan itu akan present gitu. Jadi dari situ nanti kita akan langsung kalau misalnya ada yang cocok kita serak, kita akan develop, dan kami pun ada yang ini untuk tim riset juga. Misalnya kita mau syuting yang Cocotnya Tonggo tuh di Solo. Kenapa kok dipilih Solo? Kemarin tuh sampai berangkat ke Surabaya dulu. Tapi ketika Surabaya nggak cocot. Surabaya tuh nggak ngebacot orangnya. Kalau ada masalah langsung di depan, jancok kono. Yang kayak gitu tuh lebih ke Jawa Tengah. Jadi kenapa di Solo jadi gitu ada tim riset. Jadi kami kumpul. Setelah itu langsung ini cocok nih, nextnya setelah Sekawan Limo ya, Cocotnya Tonggo. Ya udah kita ketok palu langsung. Si Cocotnya Tonggo ini sampai lo riset segala, tapi belum ada yang ngambil kan? Ada. Oh udah. Oh. Ini mau produksi di September. Wow, film. Oh wow. Apa PH udah boleh dikasih tahu? Oh Sekawan, ini kami pengen coba sendiri. Iya. Ada kolaborasi sih sama Tobali. Jadi kami yang nge-lead sekarang. Kalau selama ini kan kami yang jadi secondnya kan. Tapi ini pertama kali kami pengen nge-lead gitu loh. Produksi sendiri. Iya, jadi Skak yang muncul di depan, terus setelah itu Tobali yang dulu tuh pernah bikin film di tahun 80-an 90-an banyak. Terus mereka vakum, terus sekarang nyoba lagi. Oke. Ketemu seru sama banget. Kami. Lo harus ngajarin gue nih. Jadi sebulan sekali rapat IP. Okay. Berarti yang presentasi IP ini adalah karyawannya Skak Studio atau elu atau siapa nih? Penulis atau? Iya, jadi ada penulis, nggak in-house juga sih. Jadi ada freelance juga. Kalau misalnya in-house ada dari IP Lab tersebut, ada beberapa orang, dan itu yang di-lead juga sama foundernya. Jadi foundernya juga kerja. Foundernya ada 4 tadi kan, salah satunya juga ikut kerja gitu. Termasuk aku kadang karena aku lagi garap Sekawan Limo nih, aku nggak bisa terlalu banyak ikut developnya dia. Jadi aku dapat pokoknya dari tim udah sepakat, dan kami juga riset ke depan kalau misalnya bikin film yang lagi rame ini loh itu harus genah tuh. Kalau nggak gitu kita jangan sampai ke depan orang lagi nggak mau horor, kita paksain horor kan nanti nggak ada yang nonton juga. Jadi nanti digodoknya bareng. Ikutannya judulnya pun hasil rapat lab ini. Berarti kepemilikan cerita memang langsung ke PT ya? Ya. Oh, karena mereka dibayar sebagai orang kreatif. Ya, tapi mereka akan sampai kapanpun namanya ada. Karena lo kasih kredit. Iya. Namanya ada nempel sama IP tersebut. Itu adalah ini. Nah, sekali meeting ada berapa IP yang dikeluarin? Kadang 3. Oh 3. 3, kadang 4 diadu. Ada ini nih, ada ini. Nggak cocok nih apa? Ya apalagi gitu kan. Jadi ya memang harus gitu, karena di Hollywood itu 14:1. Kadang meeting 14 ide yang digarap cuma 1. Kita kan cuma 3:1 atau ini. Kadang 1:1. Nggak ada apa-apa. Pak ini itu Pak. Aja. Tapi gue ngerasain ini sih. Proses development tuh udah paling bener sih. Hangout itu ada proses developmentnya juga sama Bagus Bramantri kan. Setuju. Development tuh udah paling penting. Gue tuh suka bingung kalau orang nggak development. Benar, industri kita, makanya tadi kan yang aku cerita tentang Yowis Band kan Pak Paros kan pengen tuh bikin baru. Aku nggak mau ngulangin yang kemarin karena kemarin buru-buru developnya. Yang Yowis Band 3 gitu loh. Nah itu develop itu di Indonesia kayak dianggap kayak ntar langsung syuting lah gitu. Pak bentar dulu ini bisa lebih kuat lagi gitu loh. Iya kadang-kadang produser udah minta tanggal kan. Minta tanggal. Kalau Oktober gitu kan. Karena pabrik Pak.
Karena gimana pun harus, mereka kan pabrik kan harus terus. Harus ada terus ya. Nah, proses development ini gue pakai kemana-mana. Bahkan nih kan gue lagi nih cerita sialku nih, show gue yang baru. Itu gue develop juga. Bakal jadi IP-nya bakal jadi film nggak? Enggak kemungkinan. Bisa aja loh. Nah, makanya gue tuh mikirnya nggak kayak lu. Gue kayak cerita cinta aku apa nggak gue pikirin. Cocote Tonggo itu kami mau bikin Cocote Fest. Jadi ngebacot tapi di festin aja udah. Gitu ya. Lu suka ngomporin tetangga lu, ya udah sekaliannya gua kasih panggung lu gitu. Menarik, ada Cocote Fest. Jadi itu buat aktivasi untuk nanti IP-nya ketika filmnya tayang itu udah kegodok gitu loh. Jadi orang nggak yang apaan nih gitu, udah kenal gitu. Jadi sampai kami mikirin segitunya. Cocote Fest ini isinya apa? Musik kah? Atau? No, ngebacot. Jadi bener-bener kita mikirnya itu ke depan. Ya sebenarnya kayak stand up comedy tapi lebih kayak ada roastingnya gitu. Jadi bayangin tetangga lo yang paling apa gitu. Coba ngobrolin tentang dia lah gitu. Iya dia tuh gini dari raut mukanya, julid. Dari raut mukanya dan kita ini, dan kita pun juga akan masukin juara-juaranya buat ikutan main film juga. Sama seperti si Lara Ati. Lara Ati malah kami bikin kan kerjasama sama SCTV tuh, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya SCTV, terus kami punya ide sekalian dong kalau misalnya mau pemainnya juga harus dari lokal yang banyak gitu. Kami buka kayak audisi, jadi bener-bener ditempelin di dadanya kayak ini, kayak Indonesian Idol. Tahu, gitu. Ada nomornya kan? Ya ada nomornya gitu. Jadi audisi buat nanti akhirnya bisa dilarati gitu. Dan itu work sih. Jadi IP-nya orang bisa tahu dulu. Oh ada gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita keluarin film terus orang kaget kan? Make sense. Iya. Kalau beli IP orang gimana? Nggak mau? Ada beberapa kolaborasi. Animasi misalnya kan kalau salah satu foundernya Skak itu kenal dekat sama Mas Wadid. Mas Wadid punya beberapa IP kayak Van Cichan dan segala macam, itu bisa dikolaborasikan gitu-gitu. Gue tuh ya dalam fase dimana gue lagi pengen beli IP. Oke. Karena nggak tahu lagi malas mikir aja gue. Raditya Dika males mikir ini tanda apa nih? Kayak gue kan habis bikin orang yang sangatlah kreatif. Gue kan habis bikin 3 cerpen. Habis bikin materi satu jam. Terus gue lagi mikir gue mau bikin apa lagi. Tapi kayak gue udah nulis 3 cerpen dalam 2 minggu. Gue udah bikin materi stand up 1 jam ini dalam 2 bulan. Kayaknya gue cari IP kali ya. Karena udah males ya kan. Udah capek gue. Di fase sekarang ya. Mungkin nanti refreshing lagi. Nah, di saat gue lagi nyari-nyari, gue pengen beli IP apa ya gitu kan. Siapa tahu kan di kantor ini bisa ngelola IP orang gitu kan. Nah, gue lagi main gitar. Terus Anissa bilang gini, aku tuh inget ada lagu yang di SMA itu selalu dinyanyiin sama teman satu sekolah. Ciptaan teman sekelasku. Jadi teman sekelasku tuh nyiptain lagu dan itu lagunya bagus banget, catchy banget. Itu 12-13 tahun yang lalu kan. Tapi dia masih ingat sampai hari ini. Kayak gimana lagunya? Bisa nggak kalau cuma nada doang kamu ngiringin? Bisa, coba gue bilang gitu kan. Gue ngiringin, dia nyanyiin, lagunya bagus banget Pak. Terus gue bilang, oh masih inget kan teman kamu? Masih, dia bilang. Aku mau beli dong lagunya. Oh gue bilang gitu. Kayak gitu. Dicari itu, ini kejadian 2 malam yang lalu Pak. Dicari itu teman SMA-nya kemana-mana, diubek-ubek sampai akhirnya ketemu Pak teman SMA-nya. Terus ditelepon ditanya, lagu lo yang pernah lo nyanyiin di kelas. Dianya juga udah lupa mungkin ya. Yang mana? Dia bilang, lagu yang mana? Lagu yang gini. Hah? Iya kenapa lagu itu? Masih lo pakai nggak? Enggak lah, udah nggak kepake. Wah ini gitu kan? Ini bagus nih. Terus menghargai IP nih orang nih. Iya masih pakai? Enggak, udah nggak pakai. Nah yang ngomong tapi Anissa kan gue belum, gue masih nitip dia gitu. Terus dia bilang, boleh nggak kalau misalnya dibeli sama suamiku? Oh ya boleh aja, dia bilang. Oke, Mas nanti kasih tahu ya berapa angkanya dan lain-lain gitu kan. Tutup teleponnya, gue excited banget Pak, karena lagunya bagus banget. Gue excited banget, Anissa juga excited banget. Terus dia nanya, kamu kenapa sih mau beli lagu ini? Dia sampai nanya gitu kan. Nah, gue tuh ingat 5 tahun yang lalu Anissa juga pernah nyanyi lagu ini. Dia sempat cerita, aku punya teman SMA loh. Nah, dia 5 tahun lalu pernah cerita yang berapa malam aja pernah cerita kan. Kenapa sih mau beli lagu ini? Karena kamu ngomongin itu terus. Jadi aku mau beli buat kamu, gue bilang. Nangis dia Pak. Nangis. Seorang yang sangat sayang istri. Karena gue pengen emang bener bikin buat dia juga. Gitu. Karena kan suka banget sama lagu. Romantis banget. Dia nangis. Romantis banget. Udah, gue juga terlalu excited karena lagunya bagus. Udah 2 jam kemudian.
Si Anissa ngabarin. Ini 2 hari yang lalu kan? Ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu gitu. Malam-malam itu. Kita sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi. Ngobrol, main main game gitu-gitu. Datang. Sayang. Lagu itu nggak bisa kamu beli. Lah, kenapa gue bilang? Terus dia bilang, ternyata temenku ketuker lagu yang sering dia nyanyikan di kelas itu lagu band. Band indie yang ada di Bandung. Oke kan? Terus kok dia bilang itu buat tugas sekolah? Iya, ketuker sama lagu lain. Wah, itu plot twistnya di sini. Aku mau lagu itu, gue bilang. Siapa band indinya? Ketemu, dicari juga. Ketemu, Pak. Atau band indie yang nggak terlalu terkenal di Bandung. Tapi si anak SMA ini dulu ngelihat itu band main di cover, dinyanyiin di kelas. Ini menjadi misteri. Dan itu 15 tahun yang lalu. Iya. No. Itu jadi misteri buat gue. Gue semalaman nyariin itu band. Jadi satu-satu gitu dicari di Spotify. Ya, nanya pernah cover di mana aja. Terus dia bilang pernah cover di SoundCloud. Terus SoundCloud sih. Kita dengerin lagunya. Terus tahu kan yang Google kan ada yang kalau nadanya dinyanyiin. Ya. Oh, kenapa nggak pakai itu aja? Udah nggak nemu, Pak. Padahal dulu foto nemu ya kan. Yes, Mbak, ini bukan orang asli ini udah. Iya. Baik gue udah tinggal dikit lagi gue membeli IP pertama gue lagu itu. Ya cari lagi lah, Pak. Nggak harus lagu kan, mungkin nggak harus sih. Bisa jadi karya film atau karya series atau karya animasi atau apapun itu ya. Ya. Bener. Kan anak-anak kecil suka animasi, ke depan kenapa nggak develop animasi? Pasti suka banget. Nah itu dia tuh. Gue yang namanya males gue. Si Ernest kan. Jadi produser gini. Agak lain 9 juta gitu. Cuman gue ngelihat dia di depan. Pas udah kelar syuting, di depan dia buka-buka tab. Iya gitu. Ya harus gitu. Orang tadi aja aku ke telepon kanan kiri juga. Tadi lu juga di situ. Pas gue, Bay, apa kabar? Aduh, aduh, telepon kanan. Gini aja dari tadi gini. Aduh, di grup banyak banget. Makanya main gamenya kapan, Bay? Udah nggak bisa, Pak. Udah ini film mau rilis dan segala macem. Belum lagi ada ini ada itu. Udah nggak bisa main game. Nggak bisa. Wah. Terus nih kita udah lepas dari kerjaan nih. Ya. Lo gimana cara lo bersenang-senang, Bay, sekarang, Bay? Jadi lo tinggal di Jakarta dong sekarang? Ya, tinggal. Kami berkantor di belakangnya Citos persis. Ada Cilandak Dalam 3. Oh, bukan di Gaharu lagi? Oh, pindah. Udah pindah. Waktu itu kan di sana terus pindah. Sekarang malahan sering di Jakarta karena memang ya kalau misalnya kita mau gede gitu ya harus ditekunin gitu loh, dan memang harus di sini. Kalau di Malang mah nggak bisa. Besok meeting ya gitu dari Malang, coba meskipun bandara enak ya, cepet penerbangan cuma sejam, tapi ya nggak efisien. Akhirnya pindah full di Jakarta. Full Jakarta. Tapi aku pindah-pindah dulu. Maksudnya 2 tahun kan ngontrak gitu kan. Di apa namanya? Ya pindah-pindah lah di Lebak Bulus, di mana pindah-pindah. Kenapa nggak ngontrak lama aja gitu? Pinginnya sih, tapi ya masih pengen pindah-pindah dulu. Karena masih sendiri, masih. Oh, lagi refreshing ya? Yeah. Ih, kayaknya tuh seru ya kayak gitu ya. Yeah. Pindah suasana. Nah, itu dia. Karena kalau misalnya menetap di satu kan kayak kayak suntuk gitu. Pindah enak beneran deh. Karena suasananya jadi baru gitu. Ide bakal banyak muncul. Aku pun juga gitu. Gue minggu depan deh. Ini kan udah pindah nih. Ini kan dulu kan Radit kan di Kemang ya kan, di daerah rumahnya, situ. Ya, di rumah kan. Terus kan di sini, dan ini gede banget. Ini aku pertama kali ke sini. Tadi kan aku jalan ke situ ada kolamnya gede dan segala macam. Iya, kolam renang. Anak gue sering berenang di sini. Ini buat barbekyuan tuh muat banyak orang tuh di situ. Iya, kita baru aja juga barbecue. Kemarin bakar sate sama ada TikToker juga. Seru gitu sih. Nah, berarti cara lo have fun gimana? Ke mall gitu? Ya ke mall nonton film. Nonton film, ya udah nonton film juga buat apa? Buat nanti ke depan harus bikin film yang lebih oke juga gitu loh. Berarti nggak bersenang-senang dong? Iya tuh bersenang-senang. Jadi melakukan sesuatu yang aku senangin. Dan mungkin di titik ini tuh aku tadi kan berbicara tentang kenapa sih YouTube kok nggak lagi dan segala macam. Harus ada pijakan nih ke depan mau berkarya kayak gimana lagi. Sekarang itu aimnya lebih gede lagi. Radit, jadi kayak lebih lebih ada suaranya gitu loh. Ya, nah aku selalu namakan itu national pride. Apa tuh maksudnya? Jadi kayak harus kita harus kebanggaan tetap tentang bangsa kita juga gitu loh. Iya. Itu digaungkan dengan karya gitu loh. Jadi di karyanya yang dibikin sama Skak Studios itu kan memang lekat akan kedaerahan. Sebenarnya bukan berarti kita cuman pengen beda aja, enggak, karena memang ada grand design-nya juga bahwa
ya kita mau ngejar itu national pride. Jadi nggak yang apa ya, kita malu akan kedaerahan itu, malah kita harus menjunjung tinggi juga gitu loh. Tapi itu kan abstrak ya, national pride kan abstrak tuh. Secara konkret yang lo bayangin apa? Maksudnya masuk festival luar negeri kah atau ya, apa? Kepikiran ke sana juga, dan juga ya validasinya harus oke gitu loh. Apapun yang ide yang ditekuni, yang punya apa ya tadi pemikiran kayak gini-gini ya harus valid gitu loh. Nah selama ini syukur-syukurlah masih oke, masih valid, ada marketnya ternyata. Dulu kan Yowis Band hampir nggak valid gitu loh, kayak bener nggak nih film menggunakan bahasa daerah, berhasil nggak nih gitu kan, yang nyel loh ya, bukan yang bahasa Indonesia tapi logatnya daerah itu gitu loh. Tapi memang bener nyel bahasa daerah itu, ternyata berhasil. Dan dari situ kan ada semangat baru nih, kenapa nggak kita gaungnya lebih gede lagi. Nah itu jadi plan itu bisa apa ya, bisa membuat diri itu bisa semangat lagi. Jadi yang namanya main game tadi yang kita ngobrol tentang, lu nggak main game gitu kan, ya udah ya itu adalah semangat itu yang bikin kayak menggebu-gebu. Jadi kayak nggak usah seneng-seneng pun nggak apa-apa, itu mengejar itu udah seneng gitu. Karena game lo di dunia nyata. Ini gamenya bener gak? Hidup kita adalah gamenya. Ada challenge-nya, ada apanya ya kan? Yoi. Anjir bener juga lagi. Iya. Berarti lo udah gak pernah main lagi, main game jarang sih. Sekarang terakhir main ini nih yang bagus tuh, Ghost of Tsushima, main nggak? Itu di PS ya? Ya PS, nggak main ya? Enggak. Ini anak mainnya PC dia. Tapi baru keluar di PC dia. Iya, main bagus banget. Ghost of Tsushima terakhir kali main game itu Ghost of Tsushima, dan aku benar-benar terkesima sih. Wah, nah itu pun juga tuh, itu national pride-nya tapi Jepang tuh. Kok mereka bisa? Gitu? Iya, jadi kok mereka kan mengajarkan bahwa mereka tuh memukul mundur Mongol. Ya bener. Kita juga memukul mundur Mongol, tapi kita nggak ada yang tahu anak-anak mudanya. Bakal Mongol itu gede banget tuh, semua tunduk sama dia. Jepang itu bisa mukul mundur itu aja karena badai kan. Jadi Mongolnya mau berangkat, badai gitu. Nah kita tuh mukul mundur dia, kenapa kita nggak tahu? Nah itu upaya-upaya kayak gitu tadi mau dicurahkan ke karya gitu loh. Lo tau gak sih saking suksesnya Mongol zaman dulu tuh menjajah segala macam negara ya. Kalau kita tes DNA, di Asia itu pasti kita ada darah Mongol. Ada darah Mongol. Mongol ya. Moyang kita pernah kawin sama Mongol. Beneran. Anjir ya. Karena semuanya gila ya Mongol itu ya. Bahkan sampai Eropa, Pak. Bahkan sampai Eropa. Kan ditaklukkan beberapa kan negara-negara Balkan itu ditaklukkan. Gila sih ya Mongol itu ya. Gila. Mereka jago karena kuda kan. Karena kuda. Pada saat itu. Nah di game itu tuh lo harus main bagus. Karena benar-benar di mengendap-endapnya itu bagus banget Pak. Soalnya gue ngeliat Ghost of Tsushima itu kayak game open world lain. Memang, tapi ternyata enggak. Open worldnya beda. Apa bedanya nih? Ya lebih nggak kayak GTA yang genuine aja gitu loh. Lu bisa master pedangnya tuh dari awal yang gerakannya cuma dikit. Ketika nanti lu bagus ya? Luas banget. Oke, gue main itu terakhir. Tadi kan ngobrol tentang kapan terakhir main game, itu terakhir kali dan worth it sih. Oke, tapi kalau nongkrong udah jarang juga ya. Nongkrong bahas IP. Wah gila sih lo emang kerja mulu. Gue tuh gak pernah ngeliat lo di IG story orang, gak pernah lo di mana. Aku jarang upload IG story, jarang di orang karena ketemunya sama penulis, dianya juga nggak main IG, ketemu sama ini ya udah jadinya. Tapi juga belakangan aku harus ngeseimbangin sih karena ada baiknya juga harus sering kali sama follower kan harus deket juga, nggak yang tiba-tiba kerja nggak ada. Banyak yang bilang lo ngilang. Banyak. Lu ya mana kan? Aja lu harus ini dong kumpul gini gitu. Masih ada waktu buat ngedate gitu-gitu nggak? Ada. Masih ada tapi kalau itu. Iya. Menonton film. Sambil nonton film. Terus suka bahas nggak sama? Suka bahas. Oh ini gimana nih gini. Wah gila. Bayus Kak, yang penting lo living your life. Ya. Lo kelihatannya enjoy sekali ngelakuinnya. Gue senang bisa ketemu lo lagi. Udah. Terima kasih banyak. Too long, man. Ya, it's been too long. Terlalu lama. Nah, nomor lo juga ganti. Ternyata iya. Ternyata ya nanti nomor gue sekarang 0821. Iya enggak usah. Thank you semuanya ya. Dadah. Thank you.